Shalom, berjumpa kembali dalam program Suluh Kristiani, persembahan para penyuluh di Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Bertepatan dengan tanggal 28 Oktober 2021, kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Untuk itu, tema Suluh Kristiani kita hari ini adalah Sumpah. Bagaimana kita orang Kristen akan memaknai sumpah dalam kehidupan kita? Mari kita renungkan bersama. Memperingati Sumpah Pemuda setiap tanggal 28 Oktober mengingatkan kita pada semangat dan tekad bulat para pemuda Indonesia dari segala penjuru Nusantara yang waktu itu memperjuangkan persatuan Indonesia. Di tengah ideologi pecah belah Divide et Impera yang saat itu sedang gencar dilancarkan. Sumpah yang diucapkan dan diperjuangkan sebegitu rupa akhirnya membuahkan hasil, menjadi salah satu penghantar atau pembuka jalan pada lahirnya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya, begitulah kekuatan sumpah yang dihidupi dan diperjuangkan dengan benar, maka akan memberi dampak yang luar biasa bagi kehidupan. Semangat Sumpah Pemuda harus terus kita lestarikan, kita rawat. Terlebih para generasi muda yang akan meneruskan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Generasi muda saat ini juga harus berani bersumpah untuk menjaga dan merawat NKRI. Dalam hal ini dibutuhkan kesadaran dan tekad yang kuat agar kekuatan Sumpah Pemuda bisa dihayati, diresapi, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Sumpah Pemuda tidak hanya menjadi sejarah belaka. Generasi muda perlu melahirkan sumpahnya dalam tindakan nyata sehari-hari, yaitu sumpah yang sesungguhnya, bukan sumpah palsu. Dalam perjalanan Indonesia di masa kemerdekaannya, ternyata semakin banyak terjadi sumpah palsu. Para pejabat yang korup menjadi salah satu indikasi maraknya sumpah palsu di Indonesia. Mengenai sumpah palsu, Yesus mengingatkan kita melalui Matius 5 ayat 33-37. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Di sini, Yesus bukan semata-mata melarang kita untuk bersumpah, karena sumpah yang dilakukan dengan benar juga termasuk menjadi bagian dari ibadah, dan di dalamnya kita memberi kepada Tuhan kemuliaan namanya. Dan ketika kita mengucapkan sumpah, kita menjamin kebenaran suatu hal yang telah dikenal atau menegaskan kebenaran dari suatu hal yang meragukan atau tidak diketahui. Yesus mengingatkan akan adanya firman tentang jangan bersumpah palsu. Tetapi Yesus juga menegaskan beberapa hal mengenai sumpah, yaitu yang pertama, jangan sekali-kali bersumpah. Tetapi jika kita memang harus melakukannya demi keadilan atau kebaikan terhadap saudara kita, atau demi menghormati pemerintah,
berbuatlah seperlunya untuk mengakhiri segala bantahan. Ibrani 6 ayat 16. Jika kita diambil sumpah kita atau terpaksa mengucapkan sumpah atau diminta dengan sangat sehingga berkewajiban melakukannya, janganlah melakukannya hanya demi mencari keuntungan duniawi bagi diri kita sendiri. Yang kedua, agar kita juga tidak seenaknya bersumpah ketika sedang bercakap-cakap. Dengan demikian kita tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kita harus menempatkan nama Tuhan dan kemuliaan-Nya pada waktu dan tempat yang seharusnya. Yang ketiga, agar kita tidak bersumpah demi ciptaan manapun. Mungkin ada sebagian orang yang karena rasa hormat terhadap nama Allah tidak mau menggunakan nama tersebut dalam bersumpah, dan sebagai gantinya mereka bersumpah saja demi langit atau bumi dan sebagainya. Namun di ayat 34, Kristus mengingatkan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang boleh kita gunakan untuk bersumpah, karena semua ciptaan tetap ada kaitannya dengan Allah, Sang Pencipta. Dari sini kita mengerti bahwa tidak seharusnya kita dengan mudah mengucapkan sumpah, bahkan demi apapun di dunia ini. Karena sumpah kita seharusnya dipegang di hadapan Tuhan. Ketika sumpah kita dipegang di hadapan Tuhan, itu artinya kita harus menepatinya dengan sungguh-sungguh. Dengan bersumpah, kita menjadi orang yang berhutang. Bila kita melanggar sumpah, kita bukan hanya mendustai manusia, tetapi juga mendustai Allah. Maka dalam percakapan sehari-hari, cukupkanlah diri kita dengan kata ya untuk menegaskan persetujuan dan kata tidak untuk ketidaksetujuan. Dalam hal ini diperlukan kejernihan dan kejujuran dari setiap orang. Selebihnya berasal dari si jahat. Sumpah timbul karena manusia sering tidak jujur, sehingga dibutuhkan penegasan atau penguatan akan suatu kebenaran. Untuk itu, mari utamakanlah kejujuran dan berhati-hatilah untuk mengucapkan sumpah, karena Tuhan melihat, Tuhan mendengar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukanlah kami menjaga tutur kata kami, menjaga lidah kami, supaya kami tidak mudah untuk mengucapkan sumpah, namun sulit untuk menepatinya, sehingga sumpah kami menjadi sumpah palsu. Namun kiranya dengan hikmat dari Tuhan, kami dimampukan. Seandainya harus mengucapkan sumpah, itu adalah sumpah yang sungguh-sungguh kami haturkan di hadapan Tuhan, dan dengan sungguh-sungguh kami lakukan, kami nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga nama-Mu senantiasa dipermuliakan melalui sikap hidup dan tutur kata kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian Suluh Kristiani hari ini, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua, sehingga kita dapat memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati.